Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pada hari pertamanya, Jan-Christoph Duda bermain cukup bagus, sempat memimpin klasemen bersama Magnus Carlsen dan Badur Jobava. Di hari keduanya tadi malam, Jan-Christoph Duda tersandung dua batu besar, yaitu Ian Nepo pada game ke-6 kawan dan Magnus Carlsen pada game ke-9. Sedangkan game ke-7 dan game ke-8 Jan-Christoph Duda menang atas lawan-lawannya, sehingga posisinya turun ke posisi kelima, digantikan Abdusattorov di posisi kedua sekarang. Wonderboy Abdusattorov ini kawan tadi malam menang 3 kali dan kalah 1 kali, termasuk mengalahkan Super Grandmaster Levon Aronian, Boris Gelfand, dan Radoslav Wojtaszek. Tapi kita tidak akan mengulas permainan Abdusattorov, kita akan lihat permainan Jan-Christoph Duda versus Magnus Carlsen di babak atau di game ke-9. Langsung sekarang kita ke atas papan. Sementara ini kawan, Magnus Carlsen memimpin klasemen sendirian, diikuti beberapa pemain. Di situ ada Abdusattorov, Alexander Grischuk, Ian Nepo juga ada di situ di 4 besar. Dan di sini di game ke-9-nya Carlsen pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion C5 Sicilian defense oleh Jan-Christoph Duda. Kuda F3 lanjut Carlsen, kuda F6 bermain dengan variasi Nimzowitsch yang jarang kita lihat kawan. Permainan ini dimainkan di level atas. Pion E5 lanjut Carlsen, kuda ke D5, sekarang kuda C3 menantang pertukaran kuda, diterima oleh Jan-Christoph Duda. Rusak bangunan pion putih di sayap menteri dengan bertumpuknya di lajur C. Kuda C6, pion H4, pion E6 lanjut Duda dan gajah F4, menteri hitam C7, menteri putih D2, sekarang pion H6 dan dilanjut dengan pengembangan gajah D3. Di sini pion B6. Ingin mengeluarkan gajahnya kawan di diagonal panjang ini, atau mungkin mengeluarkan nanti di peta A6 jika memungkinkan dengan dukungan perwira yang lain, mengadu dengan gajah terang putih. Dan pada posisi ini di diagram sampai langkah ke-9 sudah ada satu game yang sudah mencapai permainan seperti ini. Terakhir kali tahun 2004 kawan, di mana putih merespon dengan langkah rokade panjang. Tapi Magnus Carlsen tidak bermain dengan rokade panjang, dia membuat langkah yang lain dengan gajah E4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Dan menariknya ini merupakan salah satu langkah terbaik rekomendasi engine selain pion H5 daripada memainkan rokade panjang. Di sini Jan-Christoph Duda membalas dengan gajah B7. Sekarang pion C4 menunda untuk rokade panjang atau pendek kawan. Di sini kuda A5 oleh Jan-Christoph Duda memberikan ancaman bagi pion C4, juga membuka diagonal peta terang untuk tawaran pertukaran gajah. Diterima oleh Carlsen, dipukul balik menggunakan kuda. Mungkin kawan-kawan berpikir sama dengan Stockfish atau dengan saya kawan, memukul balik menggunakan kuda sedikit aneh, karena posisi kuda tadi di peta A5 cukup bagus untuk memberikan tekanan bagi pion putih. Juga jika memukul balik menggunakan menteri kawan, maka menteri akan mendapatkan peta yang lebih aktif di peta terang ini. Karena sekarang posisi menteri di peta gelap, juga butuh tempo untuk mendapatkan peta yang aktif, karena di diagonal ini sudah dikontrol oleh pion kawan di peta ini. Tapi keputusan sudah dibuat oleh Jan-Christoph Duda, pasti dia punya rencana lain di balik memukul menggunakan kuda. Carlsen melanjutkan dengan langkah rokade panjang, sekarang menteri C6 dan dibalas menteri putih C3. Selanjutnya gajah E7, persiapan mungkin rokade pendek, sekarang beteng putih naik ke D3. Persiapan mendobel betengnya di lajur D yang sudah semi terbuka, memberikan pressure nanti bagi pion D7. Di sini kawan, hitam merespon dengan langkah menteri ke E4, mengincar gajah, di backup oleh pion G3. Kuda hitam ke A5 memberikan pressure bagi pion C4 dengan menteri tentunya. Di sini Carlsen bermain dengan langkah beteng H bergeser ke D1, mempressure pion D7, diantisipasi dengan beteng D8. Mengantisipasi melakukan rokade panjang lebih baik kawan. Selanjutnya mungkin pion B3 dimainkan oleh putih untuk memperkuat posisi pion di sayap menteri ini. Tapi Jan-Christoph Duda bermain dengan beteng langsung digeser ke D8, dibalas Carlsen dengan kuda ke D2, menyerang menteri terlebih dahulu. Menteri ke F5 dan beteng F3.
persiapan memberikan discover attack untuk menyerang pion di H6. Tapi ancaman ini dibiarkan oleh Jan Christoph Duda kawan, membiarkan putih memberikan discover attack dengan langkah kuda C6. Dan dimanfaatkan Carlsen dengan discover attack terhadap menteri hitam mendapatkan pion H6. Tapi rencana Jan Christoph Duda dengan bermain kuda ke peta C6 tadi melangkah lagi ke peta D4. Memberikan ancaman yang cukup serius juga kawan, mengancam beteng, memberikan ancaman skak garbuan terhadap menteri putih. Jadi langkah terbaik pada posisi seperti ini adalah mengeliminasi kuda terlebih dahulu. Ini adalah langkah terbaik yang dilakukan oleh Carlsen. Nanti kita akan coba lihat kawan, jika beteng pukul menteri hitam terlebih dahulu. Tapi kita akan lanjutkan langkah aslinya terlebih dahulu. Menteri pukul kuda, menteri hitam pukul beteng, dipukul balik oleh kuda putih, pion ambil menteri putih. Selanjutnya gajah putih ambil pion G7 mengancam beteng, beteng ke H7 mengancam gajah, gajah ke F6 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya beteng H6, kuda ambil pion D4, beteng ambil pion F6 dan pion F4. Sekarang seperti yang kalian lihat, Carlsen kalah kualitas perwira, tapi kompensasinya dia unggul 2 pion. Cukup pantas kawan dan setara kompensasi yang didapat Carlsen atas kehilangan betengnya. Kita kembali pada momen seperti ini tadi kawan. Saat kuda lompat ke peta D4 memberikan ancaman bagi beteng, ancaman skak garbuan terhadap menteri. Jika putih memukul menteri hitam terlebih dahulu dengan beteng, apa yang terjadi? Tentu kuda E2 skak kawan. Setelah raja bergeser, kuda pukul menteri, dipukul balik oleh pion. Bangunan pion putih di sayap menteri ini semakin rusak kawan dengan bertumpuknya 3 pion di lajur C. Tentu langkah berikutnya oleh hitam adalah pukul beteng di F5. Gajah pukul pion G7, beteng bergerak, gajah ke F6, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh pion. Dan selanjutnya, beteng hitam bisa melanjutkan mengincar pion yang ada di peta F6 atau pergerakan yang lain. Tentu saja ini akan merugikan bagi putih kawan, yaitu bertumpuknya 3 pion di satu lajur. Oleh karena itu, pada posisi seperti tadi, Carlsen terlebih dahulu pukul kuda. Dan terjadi seperti ini tadi langkah-langkah kelanjutannya kawan. Dan Carlsen unggul 2 pion atas variasi seperti ini. Dan bangunan pion di sayap menterinya masih baik-baik saja. Walaupun ada satu lajur yang bertumpuk pionnya di lajur C ini. Tapi tak ada masalah kawan, tidak terlalu buruk daripada bertumpuk 3 pion. Selanjutnya, Jan Christoph Duda memainkan raja ke E7, mengaktifkan raja, mendukung pion-pion di lajur pusat. Beteng D3, beteng hitam C8, sekarang pion B3, memperkuat pionnya kawan, disusul dengan beteng G6. Kuda ke E2 memperkuat pionnya di peta G3 karena ancaman berikutnya adalah beteng hitam mendobel di lajur G. Beteng C bergeser ke G8, raja putih mulai bergerak dan pion D6. Pion A4 menghentikan laju pion-pion hitam di sayap menteri. Selanjutnya pion E5 menantang pion putih. Tantangan ditolak, Carlsen menggeser betengnya ke F3, sekarang beteng ke G4, dibalas dengan raja bergerak ke E3. Raja hitam maju ke E6, raja putih ke F2 untuk memberikan backup pion G2-nya. Mungkin salah satu perwiranya nanti aktif kawan, apakah beteng ataukah kuda. Sudah cukup satu perwira plus rajanya untuk menjaga pion G3-nya dari ancaman kedua beteng hitam ini. Dan pada posisi ini kawan, walaupun permainan masih cukup seimbang, tapi Magnus Carlsen lebih unggul dari segi waktu. Dia masih menyisakan sekitar 6 menit, sedangkan Jan Christoph Duda menyisakan 3 menit. Dan pada posisi ini, Jan Christoph Duda mulai menghabiskan waktunya lagi kawan. Berpikir sekitar 1/4 menit, membuat langkah beteng naik ke G7. Dibalas Carlsen, beteng E3 mengepin pion. Raja menghindari pimpinan ke F5, beteng ke D3 mengincar pion. Di sini raja kembali ke E6 dan beteng naik ke D5 oleh Carlsen. Mungkin persiapan mengadu salah satu pionnya kawan di sayap menteri nanti. Dibalas dengan beteng mundur ke G8. Selanjutnya raja ke F3 dan pion A6 untuk menghentikan laju pion-pion putih di sayap menteri. Di sini Carlsen menggeser beteng turun ke D1. Pada posisi ini tadi kawan, putih juga mempunyai pilihan bermain dengan pion F5 terlebih dahulu. Dan setelah diambil oleh raja hitam, beteng bisa ambil pion D6, memberikan ancaman bagi 2 pion hitam di sayap menteri ini.
Mungkin salah satu beteng hitam ini akan mengajak beradu di peta G6. Tapi di sini tadi Carlsen lebih memilih langkah beteng turun ke D1 dan dibalas Jan Christoph Duda dengan langkah raja mundur ke E7. Carlsen bermain dengan pion F5 sekarang membatasi pergerakan raja hitam di peta terang dan beteng turun ke G7 oleh Jan Christoph Duda. Di sini beteng kembali naik ke D5. Di sini tadi kawan Carlsen melewatkan langkah yang bagus juga dengan pion F6 skak menggarpu beteng. Setelah pion ini diambil oleh raja hitam, Carlsen bisa pukul pion D6 skak. Setelah raja bergeser, Carlsen bisa ambil pion di sayap menteri ini di peta B6. Tapi di sini tadi saat beteng hitam ini turun ke peta G7 kawan, Carlsen melewatkan langkah pion F6, bermain dengan beteng D5 dan dibalas dengan raja ke F6 menghindari ancaman garbuan skak dari pion putih. Di sini Carlsen ambil pion D6 terlebih dahulu, dibalas raja ambil pion, beteng ambil pion B6 dan beteng G6 mengajak bertarung beteng putih. Tantangan ditolak diantisipasi dengan pion A5. Jika beteng pukul beteng, maka bisa dipukul balik oleh pion menjadikan pion bebas. Nanti diikuti pion C untuk mendukung pion di lajur B. Sudah lengkap kawan penderitaan hitam nanti jika pukul beteng putih. Jan Christoph Duda menolak untuk bertukar beteng. Dia bermain dengan beteng D8, dilanjut dengan pion G4 skak, membuat langkah pengorbanan pion. Ini memaksa mau tidak mau beteng hitam harus pukul pion G4 kawan, karena posisi raja hitam sudah tidak mempunyai peta lagi untuk lari. Dan kuda ke G3 lanjut Carlsen memaksa beteng ambil kuda skak, dipukul balik oleh raja putih. Sekarang pion E4 dan beteng ambil pion di A6. Raja hitam ke E5, beteng ke B6 memberikan jalan bagi pionnya maju. Beteng hitam ke G8 skak, raja mundur ke F2 untuk tetap membackup pion yang bisa saja didorong maju ke depan. Sekarang pion F5 dan pion A6. Raja hitam F4, beteng E6 untuk mengawal pion hitam di lajur E ini kawan, juga memberikan kesempatan bagi pion B nanti mendukung pion A-nya. Beteng hitam G7 untuk menghadang pergerakan laju pion A. Di sini Carlsen membalas dengan pion C5. Beteng hitam ke D7 memberikan ancaman di peta D2, dihadang oleh beteng di D6 mengajak pertukaran beteng. Tentu saja ditolak kawan, beteng bergeser kembali ke G7. Carlsen membalas dengan beteng D4. Mengepin pion juga dengan ide selanjutnya adalah bergeser ke lajur A, memberikan dukungan bagi pion. Jika dihadang oleh beteng nanti di peta A7, pion C-nya bisa gantian maju kawan. Di sini Duda bermain dengan raja ke E5 dan beteng digeser ke A4. Duda bermain dengan pion F4 dan Carlsen membalas mendorong pion A7-nya. Duda mendorong pion E3 skak. Setelah raja bergeser ke F1 agar tetap mendapatkan kontrol peta G1 agar beteng tidak mempunyai kesempatan melakukan skak lagi. Di posisi ini kawan, di langkah ke-59 Jan Christoph Duda menyerah. Karena jelas satu langkah lagi pion ini promosi. Jika kalian menyikat pion ini tentu kalian sudah akan kehilangan beteng. Dan tetap saja pion-pion putih masih bisa promosi di lajur H, di lajur C. Atau bahkan mungkin 4 pion ini bisa jadi menteri semua kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat pion E3 skak, raja langsung mundur ke F1. Memang lebih baik hitam menyudahi permainan. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Jan Christoph Duda di babak ke-9 tadi malam. Di matchday kedua kawan, dengan 4 kali game yang dimainkan, Magnus Carlsen mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali remis, dan sementara memimpin klasemen sendirian dengan perolehan 7,5 poin. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.